Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, kali ini saya tidak akan buat video yang mengkritik atau mengkoreksi rezim, ya. Tapi kali ini saya ingin sampaikan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi Muhammadiyah itu sesungguhnya jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912, sehingga usianya sudah 109 tahun. Nah, kalau kalender Hijriah, maka Muhammadiyah itu waktu didirikan bertepatan dengan 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah, sehingga kalau melihat kalender Hijri, usia Muhammadiyah sudah 112 tahun, usia yang cukup panjang. Nah, ada 15 ketua yang telah memimpin Muhammadiyah sejak Haji Ahmad Dahlan dulu yang pertama kali sampai sekarang petahana itu Mas Haidar Nasir. Nah, saya kebetulan menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu pada periode yang ke-12 kalinya. Jadi sampai hanya 3 tahun, 1995 sampai 1998. Karena saya terjun ke dunia politik, kemudian saya meletakkan jabatan, diteruskan oleh Syafi'i Ma'arif dan seterusnya. Sejauh yang saya ketahui, ya, dari masa ke masa, ya, selalu ada jati diri yang menonjol dari Muhammadiyah itu, yaitu marwah. Ya. Marwah itu harga diri, ya, tapi juga independensi. Ya. Artinya kebebasan, punya freedom of action, tidak tunduk kepada siapapun, ya, hanya tunduk kepada kebenaran, tunduk kepada kebajikan, dan itu sudah dipelihara sejak dulu sampai sesungguhnya harusnya juga sampai sekarang ini, harusnya. Ayat yang jadi favorit Muhammadiyah itu adalah Ali Imran 104, wal takum minkum, itu semua sudah hafal orang Muhammadiyah. Di samping itu juga Muhammadiyah itu punya pendirian, selama Muhammadiyah masih hidup di bumi Nusantara kita ini, itu selalu melakukan at-ta'awun alal birri wat taqwa, yaitu kerjasama membangun kebajikan dan ketakwaan, dan menjauhi sejauh-jauhnya at-ta'awun alal itsmi wal udwan, yaitu menjauhi kerjasama yang mengandung dosa dan permusuhan. Nah, karena itu agak membuat resah di kalangan masyarakat, ya, tidak semuanya tapi saya kira cukup luas, ketika pemuda Muhammadiyah pimpinannya itu ketemu Pak Jokowi di istana, lantas diberi lahan 19 hektar lebih sedikit. Ya. Kemudian dengan serta-merta pimpinan Muhammadiyah juga terima kasih Pak, gitu, ya. Padahal the next day itu Mbak Dewi Sartika, beliau ini adalah Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, ya. Ini Mbak Dewi Sartika mengatakan itu salah, tidak tepat sasaran, itu bukan hak sama sekali lahan untuk pemuda Muhammadiyah, itu untuk petani miskin, petani yang ya kembang-kembis kehidupannya, gitu, yang perlu berikan lahan itu. Nah, ini sesungguhnya agak aneh, ya. Mestinya loh pemuda Muhammadiyah itu mengatakan ya no thank you Pak Presiden, ya, afan lah, ya, matur nuwun boten, ya. Muhammadiyah sudah amat kaya raya, ya. Saya kira ada ribuan hektar, puluhan ribu hektar tanah wakaf Muhammadiyah itu, ya. Bahkan tanah-tanah yang dihuni oleh kampus-kampus Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu juga saya kira puluhan ribu hektar gitu, ya. Nah, jadi ada semacam kemerosotan wawasan, kelemahan dan keteguhan, katakanlah prinsip, ya,
Sehingga demikian mudahnya ya dikasih lahan yang tidak mingsro atau tidak cukup layak lah, itu pun juga diterima. Dan ini dampak politis psikologisnya itu luar biasa. Nah, para pendahulu pimpinan pusat Muhammadiyah yang saya ketahui itu tidak pernah bisa ditaklukkan dengan pemberian apapun bentuknya dari penguasa. Misalnya satu potong cerita tentang bagaimana Pak Ahmad Azhar Bashir ketika sekolah di Darul Ulum di Kairo, sebelumnya di Baghdad ya, belajar sastra Arab ya. Tapi kemudian waktu di Kairo, Pak Azhar Bashir ini mendengar bahwa ternyata katanya Pak Kiai Haji Ahmad Badawi, ketua PP Muhammadiyah waktu itu, sudah dekat ke istana, kemudian kehidupannya sudah tidak seperti dulu, sudah sederhana, sudah kaya raya dan sebagainya. Ya. Sehingga Pak Ahmad Azhar Bashir begitu pulang ke tanah air, esok harinya langsung sowan ya, ke kediaman Pak Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau melelehkan air mata. Mengapa? Karena ruang tamunya yang kecil itu masih tetap seperti 10 tahun ditinggalkan Pak Ahmad Azhar. Jam dindingnya juga masih yang sama, kursi dan meja masih sama, ya. Sehingga sekali itu menunjukkan betapa Pak Kiai Badawi itu walaupun dekat dengan Bung Karno selalu bernahi mungkar ya, bukan minta-minta ya. Bahkan ketika pada zaman Pak Harto menjadi Dewan Pertimbangan Agung ya juga tidak lantas berubah sikap ya. Inilah saya kira sesuatu yang perlu kita teladani. Juga ada lagi cerita tentang Pak R. Fakhrudin ya, yang 4 periode lebih ya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Pak R yang sederhana, yang berilmu, yang santun ya. Tiap kali ada usaha rezim untuk memberikan hadiah mobil yang bagus atau songgo finansial dan lain-lain, jawaban Pak R selalu sangat sopan mengatakan terima kasih, syukron jazila ya. Pak R mengatakan saya kurang terima kasih apa kepada pemerintah, sudah pensiun saja masih dikasih uang ya. Kemudian kalau soal kendaraan, saya punya kendaraan yang sederhana sudah cukup daripada yang baru dan lain-lainnya. Inilah saya kira cerita Pak R yang kita temukan bersama-sama betapa pimpinan pusat Muhammadiyah itu memegang marwah dan independence. Malahan ketika saya jadi ketua PP Muhammadiyah, ya, saya juga berusaha menegakkan marwah dan independensi itu ya. Misalnya entah berapa puluh kali saya pergi ke daerah-daerah ya, dari ujung Aceh sampai ke Papua, selalu ya, saya menanyakan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah setempat, ketika kita mau meresmikan gedung Muhammadiyah, apa rumah sakit atau Baitul Aitam dan lain-lain, saya tanya, ini ada enggak sumbangan pemerintah daerah? Ada Pak. Bagaimana? Besar enggak? Cukup besar Pak. Ya sudah kalau begitu, itu piagam yang akan ditempelkan di gedung itu oleh Pak Bupati atau Wali Kota atau Gubernur ya enggak apa-apa. Tapi lebih sering saya mengkoreksi, ya misalnya saya pergi ke sebuah kota, ada rumah sakit tingkat daerah mau diresmikan, ya, tiba-tiba di situ sudah ada piagam pembukaan rumah sakit itu ya. Jadi akan ditempelkan ya, kemudian dikatakan bahwa rumah sakit Muhammadiyah ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota and so on and so forth. Saya mengatakan itu Wali Kota nyumbang, enggak Pak. Lah kalau enggak itu turunkan kemudian besok diganti ya. Diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah ya. Bukan saya ingin nama saya tercantum, saya mendidik kepada Muhammadiyah itu jangan berlebihan lah. Ya. Kadang-kadang saya juga terkejut misalnya ke sebuah rapat Muhammadiyah, ya, kemudian
tidak dimulai padahal jam sudah makin larut malam menunggu Pak Bupati belum rawuh Pak, belum datang. Saya katakan langsung dimulai ya, dan dimulai. Ya, bupatinya kemudian minta maaf dan lain-lain. Nah ini sesuatu yang harus dididikkan, tidak seperti yang sekarang ini. Nah apalagi kalau kita melihat contoh lebih awal lagi, bagaimana Haji Ahmad Dahlan suatu pagi memukul kentongan bertalu-talu, bertubi-tubi ya, sehingga kauman geger ya, dianggap ada rajapati, ada pembunuhan gitu. Ternyata Haji Ahmad Dahlan tersenyum mengatakan, penduduk kauman yang saya cintai, saya mau lelang barang-barang berharga yang saya miliki ya. Ada jam dinding, ada gelang kalung Nyi Ahmad Dahlan, ada apa lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk dijadikan modal awal membangun dakwah Muhammadiyah itu. Hal seperti ini kiranya patut kita renungkan kembali. Ya. Belum lagi kalau kita cerita, misalnya cerita yang juga kurang tidak kurang hebat. Ya. Jadi saya pernah pergi ke Banjarmasin. Saya bertemu dengan tokoh Muhammadiyah yang juga ketua Dewan Dakwah di Kalimantan Selatan pada kira-kira tahun 70-an ya. Saya masih baru saja lulus ya dari Gajah Mada ya. Kemudian beliau mengatakan, amin, saya kasih tahu, lihatlah Pak Nasir itu bagaimana beliau Perdana Menteri kelima ya, Ketua Umum partai sangat besar ya. Ketika jadi Perdana Menteri tahun 50-an itu, ini sahabatnya Pak Gusti Muiz dari Banjarmasin datang ke ibu kota kehabisan bekal, kemudian minta talangan utang ya untuk membeli tiket ke Banjarmasin. Sesampai di Banjarmasin akan dibayar kembali. Jawaban Pak Nasir mengagetkan, saudara Muiz, walaupun saya Perdana Menteri, ini tanggal tua, saya nggak punya uang. Gitu. Tapi saya kebetulan jadi pemimpin redaksi majalah Hikmah, ya, majalah waktu itu. Ya. Insya Allah ada uang yang bisa dipinjamkan. Ya. Saudara-saudaraku, ini saudara sekalian, ini sesuatu yang saya kira ya perlu kita renungkan kembali lah. Ya. Nah jadi saya akan buat sedikit footnote catatan kecil ya buat Pak Rocky Gerung dan Mas Zaisuna Arif yang telah membedah Muhammadiyah itu ya. Ini Pak Rocky Gerung itu kalau berpikir ensiklopedis, tahu semuanya ya. Bahkan tahu Muhammadiyah lebih dari rata-rata orang Muhammadiyah ya. Nah cuma yang mungkin perlu saya kasih footnote, ini Pak Rocky Gerung mengatakan, mengapa sih yang muda-muda kok tidak belajar dari yang tua? Yang tua saja waktu mau jadikan wakil menteri kan tidak mau. Berarti punya pendirian. Nah Pak Rocky ya tidak mau itu karena PP Muhammad itu menolak, jangan ikut-ikut. Ya, jadi bukan tokoh itu yang hebat ya, bahkan ya ini saya untuk semuanya, untuk kita semuanya ya, bahwa yang muda sekarang ini mestinya juga mencontoh yang tua. Yang tua pun juga sudah agak pudar barangkali untuk menjaga marwah dan independensi Muhammadiyah itu, sehingga yang muda pun lantas ya, kalau bapak seperti itu, masa yang muda nggak boleh. Ya. Nah jadi ini ya sesuatu yang saya kira perlu dicamkan gitu. Dan ya mudah-mudahan hal-hal ini sementara saja, Muhammadiyah kembali kepada jati dirinya, ya, kemudian hanya bertawakal takorup ya kepada Allah, ya, dan tidak pernah gentar hanya karena iming-iming ya segepok uang atau lahan beberapa hektar dan sebagainya dan sebagainya. Itu saja barangkali saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.